Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini perkenalkan saya akan menceritakan praktik baik yang saya lakukan di SLBN 1 Konawe Selatan. Adapun judul praktik baik yang saya angkat adalah peningkatan akses pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik tunarungu di SLBN 1 Konawe Selatan. Alasan saya memilih judul ini adalah pertama, selama kurang lebih 15 tahun saya mengabdikan diri di sekolah luar biasa. Saya mengampu kelas tunanetra. Namun pada tahun 2022 saya diangkat jadi ASN P3K dan ditugaskan di SLBN 1 Konawe Selatan dan diberi tugas mengampu kelas tunarungu. Tentunya ini jadi tantangan buat saya karena minimnya pengetahuan saya terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik tunarungu. Sehingga saya harus mengupgrade diri untuk mencari berbagai macam literatur dan sumber belajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tunarungu sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran siswa tunarungu. Terus alasan kedua, jarak rumah saya dan menuju ke tempat tugas kurang lebih 20 km, sehingga ini jadi tantangan buat saya untuk kehadiran saya dalam melayani peserta didik saya. Oleh sebab itu, perlu ada solusi dalam memecahkan permasalahan ini. Jarak tempuh perjalanan saya dari rumah menuju sekolah kurang lebih 20 km, di mana akses kendaraan umum dari rumah menuju sekolah tidak ada. Sehingga kelancaran kehadiran saya di sekolah sangat bergantung pada dukungan keluarga, dalam hal ini suami yang harus siap antar jemput dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap hari. SLB Negeri 1 Konawe Selatan merupakan sekolah yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang jumlah peserta didik tahun 2025 sebanyak 73 orang, di mana terbagi atas beberapa jenjang dimulai dari SDLB, SMPLB, dan SMALB yang karakteristik yang berbeda-beda dari jenis ketunaan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Definisi secara umum tunarungu adalah seseorang yang tidak dapat menangkap rangsangan suara baik sebagian maupun sepenuhnya, karena organ pendengarannya tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, dalam menangani kebutuhan pembelajaran peserta didik tunarungu memerlukan keterampilan khusus. Berikut yang perlu diperhatikan dalam menangani kebutuhan belajar peserta didik. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. 1. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dalam hal ini, duduklah di posisi yang membuat wajah, terutama bibir, dapat terlihat jelas oleh siswa. Kurangi kebisingan. Matikan peralatan yang tidak perlu agar peserta didik dapat fokus pada instruksi. Berikan peringatan, sebutkan nama siswa, atau berikan isyarat untuk menarik perhatian mereka sebelum memulai berbicara. 2. Gunakan komunikasi yang jelas dan visual. Berbicaralah dengan nada normal, jelas, dan jangan terburu-buru. Gunakan isyarat, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh. Ini dapat membantu menyampaikan pesan. Gunakan media visual seperti gambar, objek nyata, atau tulisan untuk memperjelas kosakata dan konsep. 3. Terapkan metode dan strategi pembelajaran yang spesifik. Ajarkan komunikasi lisan melalui pelatihan membaca ujarang dan
artikulasi. Gunakan bahasa isyarat baik sebagai bahasa utama atau pendukung. Gunakan kombinasi semua metode komunikasi yang memungkinkan untuk memastikan pemahaman yang maksimal. Fokus pada pemahaman diri dan keterampilan sosial. Dalam hal ini, bimbing siswa untuk memahami kondisi fisik mereka. Berikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi dan sosial mereka. Itulah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menangani kegiatan pembelajaran peserta didik tunarungu. Saya akan menceritakan hasil refleksi dari praktik baik yang saya lakukan di SLBN 1 Konawe Selatan. Adapun hasilnya, pertama, meningkatnya komunikasi dan interaksi sosial peserta didik. Terus yang kedua, efektivitas metode visual dan multimodel yang saya implementasikan sesuai dengan langkah-langkah prinsip pembelajaran siswa tunarungu dalam hal membaca isyarat dan ejaan jari serta menulis dan membaca efektif dalam membantu peserta didik memperoleh informasi. Terus jarak rumah ke sekolah yang jaraknya kurang lebih 20 km bukan jadi penghalang hadirnya saya memberikan pelayanan ke peserta didik tunarungu. Hal ini dikarenakan adanya dukungan keluarga, dalam hal ini adalah suami yang siap mengantar pulang pergi ke sekolah. Demikian praktik baik yang saya lakukan di SLBN 1 Konawe Selatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.